Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan luar biasa. Saya senantiasa menikmati berkat anugerah kasih pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Yesus senantiasa menepati janjinya. Dalam Titus pasal 1 ayat 2, Tuhan berjanji tidak pernah berdusta. Asal kita hidup di dalam firman Tuhan, kita senantiasa menikmati kebenaran firman Tuhan. Itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia sama Tuhan. Saya selalu mengajak Bapak Ibu adalah saudara-saudara saya. Bapak kita Tuhan Yesus, kita adalah anak-anaknya. Mari kita mau cinta Tuhan. Suatu keuntungan besar kita bersama Yesus. Suatu keuntungan yang luar biasa yang tak terhingga. Dunia tidak memberikan keuntungan. Dunia hanya memberikan kenikmatan semu. Sebab dunia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dunia, kata firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, akan lenyap. Tapi bagi orang yang hidup di dalam firman Tuhan, akan hidup kekal selama-lamanya. Dan janji Tuhan nanti, Tuhan kan ganti dengan bumi yang baru, langit yang baru dalam Wahyu 21. Semua akan lenyap. Tapi janji Tuhan hidup kekal buat setiap orang percaya dan taat setia kepada firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory. Percaya pada Yesus, itulah keuntunganku. Karena Yesus juru selamat kita. Karena malam hari kita mau baca Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai 50. Satu pasal kita akan selesai 12, Yohanes 12. Besok malam kita lanjutkan pasal 13. Orang Yahudi keras kepala, tidak percaya kepada Yesus. Padahal Yesus sudah menyatakan mujizatnya. Memang dasar mereka keras hati, seperti Firaun. Ya, mereka keras kepala. Ya nggak apa-apa, memang percaya pada Yesus, kasih karunia. Sampai detik ini banyak orang Kristen dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 65 sudah dikatakan, orang bisa datang kepada Yesus, kepada Bapa, itu karena anugerah kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bersama saya, kalau setia sama Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Untuk itu saya mau pelihara kasih karunia, keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita jaga pelihara hubungan kita saya dengan Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Dia, Juru Selamat, ada jawaban atas segala kali. Amin. Percaya pada Yesus lah, itulah keuntunganku yang sangat besar. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus Kristus, Tuhan, itulah keuntunganku yang sangat besar. Hidup senang selamanya. Amin. Haleluya. Percayalah pada Yesus, itulah juru selamat kita semua. Dialah Yesus jawabanku atas setiap pergumulanku. Haleluya. Percaya pada Tuhan Yesuslah, itulah juru selamatku. Hidup kekal di surga, senang selamanya. Amin. Haleluya. Percaya adalah Yesus, engkau akan selamat beserta sisi rumahmu. Itulah firman Tuhan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, dan kau dan sisi rumahmu semuanya diselamatkan. Percaya pada Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan
Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Malam ini ku mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Aku haus akan firman-Mu Bapa. Aku butuh firman Tuhan sampai aku masuk ke surga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hadir malam hari ini Bapa. Engkau menjamah melawat buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Semua dilawat sama Tuhan Yesus. Karena kami hamba-Mu, Kau hadir bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan lihat dari surga Bapak Ibu. Itu adalah ayatnya di dalam Mazmur 53 ayat 3. Allah memandang ke bawah dari surga untuk melihat anak manusia yang berakal budi dan yang mencari Tuhan. Saat kita mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, saya memujiakan Tuhan, menyebut nama Yesus. Yesus ada di antara kita. Firman Tuhan katakan dalam Matius 18 ayat 20. 2-3 orang berimpun dalam nama Yesus. Yesus di tengah-tengah kita. Kalau Yesus di tengah-tengah kita, perkara ajaib terjadi. Sebab Dia sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan sihir rumahmu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Sebab Tuhan Yesus memberikan upah kepada orang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Tuhan memberikan upah kepada orang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Mari saya mau baca kepada firman Tuhan. Kita lanjutkan Yohanes 12. Puji Tuhan. Kita senantiasa bersuka cita kita di dalam Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan jamin hidup kita. Benar. Kan Tuhan berjanji dalam Yohanes 10 ayat 28. Bahwa di dalam Dia ada hidup yang kekal. Saya mau baca. Di dalam Yesus ada jaminan saudara. Sungguh. Ini pegang firman Tuhan. Saya percaya. Saya hidup di dalam firman Tuhan. Kalau hidup dalam firman Tuhan itu terjadi apa yang Tuhan firmankan. Yohanes 10 ayat 28 dikatakan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Tuhan. Oh, berarti kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, karena kita di dalam nama Yesus. Di dalam Dia Yesus ada hidup yang kekal. Dan mereka kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak seorang pun akan merebut kita. Karena Tuhan pelihara. Oh, ini jaminan yang sempurna bersama Tuhan. Maka untung besar seperti dalam pujian tadi. Percaya pada Yesus itulah keuntungan yang sangat besar. Maka Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 3. Semuanya kuanggap sampah karena Kristus. Semuanya rugi, kenapa aku tidak kenal Yesus dari dulu. Saya berterima kasih sama Tuhan dari sejak lahir. Sudah menjadi anak seorang hamba Tuhan. Umur 5 tahun saya sudah atas izin Tuhan. Oh, ini anugerah Tuhan. Saya diizinkan Tuhan membawa firman terus sampai sekarang. Ini puji Tuhan saudara. Kalau saya baca firman, ini urutan nomor saya sejak dari 1 Januari 2021 sudah berlangsung 3 tahun setengah loh saudara. Ini kalau nomor urutnya kan 1264B. Kalau dikalikan 2, ya saya kan selalu membaca firman 2 kali. Pagi 1264A tadi pagi, sekarang malam ini 1264B. Kalau kali 2 berarti sudah 2500 kali. Itu masih nggak ada apa-apanya saudara. Ya. Tetapi saya berterima kasih sama Tuhan.
Berarti Tuhan masih percaya kepada Bapak Ibu, kepada saya. Diberikan kesehatan, ya, diberikan panjang umur, diberikan semua berkat keselamatan dari Tuhan. Untung besar kita punya Yesus. Ini bukti nyata. Yesus tuh hidup. Dahsyat. Kalau kita bersama Yesus, semua persoalan keuntungan besar. Contoh, saya punya kakak juga lagi sakit koma, saudara, di rumah sakit di Surabaya. Saya berdoa bersama kakak saya, kakak ipar ya, jadi CD itu ya. Saya bersama dengan ponakan saya bertiga tiap malam pagi berdoa terus menyebut nama Tuhan, pada sudah koma, saudara. Karena di batang otaknya kata dokter. Harapan kecil, harapan tipis. Koma sudah berapa hari. Harapan tipis untuk lanjut hidup. Tapi saya menangis kepada Tuhan. Berdoa, bersati berdoa. Tuhan mendengar jawaban doa kita. Saat ini puji Tuhan sudah sadar. Sadar. Bisa bergerak. Mata bisa. Coba ini. Saya menangis karena saya kakak kandung satu-satunya. Yang nomor satu yang saya kasih. Ya, adik saya yang paling kecil sudah Tuhan panggil. Tinggal saya kusur kandung kakak yang laki-laki tinggal satu. Mujizat Tuhan nyata. Karena saya sebut selalu nama Yesus. Berarti Yesus mendengar setiap doa kita. Saya cinta Tuhan Yesus. Diperhitungkan sama Tuhan, saudara. Setiap apa yang saudara kerjakan buat Tuhan, dilihat sama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan itu Bapa kita yang sangat baik. Dia tidak pernah mengecewakan. Manusia bisa bikin kita kecewa. Tapi namanya Yesus tidak bisa memberikan kecewa. Dia bahkan memberikan berkat. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus akan menyertai setiap kita. Mari kita mau cinta Tuhan. Manusia kurang cinta sama Tuhan. Tuhan cinta kepada kita semua. Kita dijadikan berharga, mulia. Dalam Ulangan 32 ayat 10 dikatakan, kita biji mata Tuhan. Kita dijaga, lindungi sama Tuhan. Tapi kenapa kita tidak cinta sama Tuhan? Keliru besar, salah besar saya katakan. Oleh itu melalui firman-firman yang saya sampaikan, melalui kesaksian, Bapak Ibu lihat saya sendiri. Saya sudah usia 68 tahun, saya sudah katakan berkali-kali, tidak pernah sakit saya. Betul, apalagi pada waktu peristiwa COVID, dilindungi saya. Mendoakan di rumah sakit orang kena COVID, sembuh semuanya. Membuktikan Yesus yang saya sembah hidup ajaib. Jesus is real. Dia hadir. Seperti saat ini saya sampaikan firman Tuhan ngomong tentang Yesus. Dilihat sama Yesus. Dilihat, didengar sama Tuhan. Maka saya dicinta sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sama. Semua dicinta sama Tuhan. Tuhan Maha Adil. Tapi manusia yang kurang cinta sama Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Di antara Bapak Ibu, apakah benar Bapak Ibu cinta Tuhan Yesus? Kalau Bapak Ibu cinta Tuhan Yesus, apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan buat Tuhan? Perbuatan kita, perilaku kita harus menyenangkan hati Tuhan. Berkenan. Jangan sampai seperti orang Yahudi. Mari kita baca firman Tuhan. Yohanes 12 ayat 37 sampai 50. Orang Yahudi banyak tidak percaya, keraskan hati. Mari kita buka. Ini firman Tuhan. Ayat 37 saya mau baca. Yohanes 13. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Coba ini. Tuhan itu nyatakan kuasa mujizatnya supaya mereka percaya, inilah aku ini yang diutus Bapa. Sebab dia datangnya dari Tuhan. Loh, Roh Kudus, saudara. Kalau kita lihat beda dengan kita semua. Kalau kita semua kan dilahirkan dari manusia. Ya. Tapi Yesus dari Roh Kudus. Baca dalam Yohanes pasal 1. Adalah firman Allah. Dalam Matius pasal 1 dan Roh Kudus. Dalam Injil Markus semua sudah diterangkan, dalam Injil Lukas semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan berasal dari surga. Kalau kita baca dalam Matius pasal 3 ayat 13 saya sudah katakan bahwa Yesus naik ke surga. Kenapa Yesus naik surga? Karena dia berasal dari surga. Yohanes 3:13. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Itu manusia, anak manusia Yesus telah turun dari surga. Dahsyat, saudara. Ya, orang Yahudi tidak percaya. Ya sudah, silakan ikut Yesus pribadi-pribadi. Kalau mereka nggak percaya, silakan. Mereka tidak percaya, binasa, saudara. Ya, dalam Yohanes pasal 3 ayat 15, perhatikan, saudara. Maka saya selalu baca firman, ya. Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berarti kesimpulannya, orang tidak percaya tidak mendapatkan hidup yang kekal. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, ada kata-kata binasa. Yang percaya tidak binasa, berarti yang tidak percaya bisa binasa. Tetapi yang percaya melainkan beroleh hidup yang kekal.
Orang Yahudi banyak keras kepala, saudara. Yudas Iskariot binasa itu. Karena mereka banyak dengar, makanya saudara banyak dengar firman Allah. Jangan dengar dari suara manusia. Kristen progresif lah, macam-macam. Ya silakan hidup sebab pilihan. Supaya kenapa firman yang disampaikan oleh Yesaya, Tuhan siapa yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Karena itu mereka tidak percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah memutakan mata dan mendekilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Lihat itu sudah. Siapa lagi yang keras kepala? Yudas Iskariot. Siapa lagi saudara? Fir'aun. Tuhan sudah menyatakan berapa macam mujizat-mujizat. Tetap dia keras kepala. Mempermainkan. Hati-hati saudara. Ya, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Baca dalam Galatia. Tuhan tidak bisa dipermainkan saudara. Ya, apa yang ditabur orang? Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Karena apa yang tabur orang juga akan dituainya. Silakan orang tidak percaya kepada Yesus seperti ini. Jangan sampai dikeraskan hati. Seperti dalam Ibrani pasal 3 ayat yang kelima. Jangan keraskan hatimu. Ya, kita rugi besar kalau kita keras kepala. Ngapain sih kita mau keras-keras? Ya, Yohanes pasal 3. Ibrani pasal 3. Ya, Ibrani pasal 3, 7 dan 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, hari ini malam ini kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Seperti bangsa Israel, banyak mereka binasa yang keras hati, saudara. Tapi bagi kita semua yang mau terima Yesus, diselamatkan, saudara. Mari kita mau cinta Tuhan. Terus berikutnya ayat 41. Hal itu dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata tentang kita akan melihat kemuliaannya bersama Yesus, saudara. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Ayat 43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ya benar, orang Farisi itu ingin dihormati, tapi dia tidak menghormati Tuhan. Sombong mereka, keras kepala. Silakan hidup sebab pilihan. Orang Kristen saat ini banyak seperti itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu tidak demikian bersama-sama. Mari kita merendah hati sama Tuhan. Kita mau percaya, mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya saudara. Tapi Yesus 44, Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ya bukan percaya kepadaku, tapi kepada dia yang telah mengutus aku. Benar. Waktu itu di Yesus sebagai anak manusia, sebagai manusia, dikatakan, barang siapa percaya kepada Yesus, ya bukan percaya kepada Yesus, tapi kepada dia siapa? Bapa di surga. Waktu Yesus itu di dunia. Dan pada waktu Yesus naik ke surga, dia adalah Bapa, dia adalah Tuhan. Makanya percaya kepada Yesus. Kita terima kasih sama Tuhan, kita percaya kepada Yesus. 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Amin. Ya, jadi Yesus sudah menyatakan dirinya loh. Siapa yang melihat aku berarti melihat Bapa di surga. Maka kita bersyukur sama Tuhan, kita percaya kepada Yesus. Dia adalah Bapa. Yang 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepadanya jangan tinggal di dalam kegelapan. Amin. Kita di dalam nama Yesus tidak boleh di dalam kegelapan, saudara. Orang sudah Kristen yang sudah percaya harus baik, tidak boleh jahat. Jahat itu hidup di dalam kegelapan. Itu ingat, bertobat semua anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Ini firman Tuhan katakan, ya, jikalau seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Itu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada zaman. Orang Kristen sudah mendengar firman Tuhan, ingat, percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya, binasa. Dan orang percaya kepada Kristus, orang Kristen harus hidup di dalam terang Tuhan. Tidak boleh berjalan kegelapan. Tidak boleh berbuat jahat, dendam, dengki, benci, perbuatan gelap. Keluar itu semua dalam nama Yesus. Yang ada dalam terang Tuhan, kasih Tuhan. Yaitu, sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Dialah memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kau katakan. Dan aku sampaikan. Amin. Ayat 50 yang terakhir. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berada di dalam terang Tuhan. Bukan berada dalam kegelapan. Tapi mari kita mau percaya kepada Tuhan. Kalau percaya kepada Yesus,
kita mau berada di dalam terang Tuhan. Karena janji Tuhan, Dia akan mendapatkan, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Mari kita mau makin percaya, makin cinta Tuhan, dan hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Percaya pada Yesus, itulah keuntunganku yang sangat besar. Yesus hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah keuntunganku yang sangat mulia besar. Hidup senang selamanya di surga. Amin, haleluya. Percaya pada Yesus, itulah juru selamat kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar makin hari kita mencinta Tuhan, kita berpegang kepada firman Tuhan, dan di dalam Dia ada hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.